Gaya hidup mungkin adalah sumber utama dari kemiskinan, karena gaya hiduplah yang menentukan bagaimana kita menggunakan uang kita. Dengan kata lain, jika kita memiliki gaya hidup yang baik dan benar, kita bukannya akan miskin, tapi akan berpeluang lebih kaya. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mengatur gaya hidup kita, agar kita bisa memiliki lebih banyak penghasilan dan lebih sedikit uang yang keluar setiap harinya. Akan tetapi, gaya hidup seperti apa sih yang bisa membuat kita menjadi miskin di masa depan? Dan di sini saya sudah mengumpulkan 9 gaya hidup yang bakal bikin kamu bangkrut dan miskin di masa depan. Kita langsung saja ke gaya hidup yang pertama, yaitu hidup di luar kemampuan finansial. Jika kamu ingin terhindar dari kemiskinan, atau kamu tidak ingin bangkrut, cara yang paling sederhana adalah dengan hidup sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Karena jika kamu hidup di luar kemampuan kamu akan berpeluang lebih besar untuk mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang kamu hasilkan atau yang kamu peroleh dari gaji yang kamu dapatkan di pekerjaan kamu. Inilah yang seringkali merusak kita. Kita terjebak pada pergaulan-pergaulan yang elit, yang bergaya sangat mewah, yang mengharuskan kita untuk ikut dan memiliki gaya hidup yang sama agar kita diterima oleh lingkungan tersebut. Yang padahal lingkungan inilah yang membuat kita bangkrut pada akhirnya. Karena kemampuan finansial kita tidak mampu untuk menjangkau gaya hidup yang terlalu tinggi ini. Kemudian gaya hidup yang bakal membuat kamu bangkrut yang kedua adalah kecanduan belanja. Tidak hanya dimiliki oleh perempuan, gaya hidup ini juga bisa menyerang laki-laki, yang mana kita sebagai orang yang bekerja setiap hari, karena terlalu lelah di dalam bekerja, kita cenderung untuk mencoba membalas dendam akibat lelahnya bekerja dengan membeli segala hal yang kita inginkan setelah kita mendapatkan uang gaji kita. Sayangnya gaya hidup ini bukanlah gaya hidup yang sehat, karena berbelanja terlalu sering tanpa memikirkan penting dan tidaknya barang yang kita beli akan membuat kita tidak memiliki uang sama sekali nantinya. Bahkan kita bisa terlilit hutang hanya karena kita menginginkan sebuah barang yang terlalu mahal untuk kita mampu beli. Maka dari itu hindarilah untuk terlalu sering berbelanja yang tidak perlu bagi hidup kamu. Apalagi saat kamu berbelanja impulsif, yang mana kamu berbelanja berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kemudian gaya hidup yang bisa membuat kamu bangkrut yang ketiga adalah hobi yang terlalu mahal. Lagi-lagi kita balik lagi ke lingkungan pergaulan. Semakin mahal hobi dan gaya hidup yang dilakoni oleh teman-teman tongkrongan kita juga akan memiliki kecenderungan untuk ikut memiliki hobi yang sama dengan mereka. Maka dari itu sangat penting untuk memilih lingkungan pertemanan yang sehat dan yang sepadan dengan gaji yang kamu dapatkan. Karena dengan begitu, kamu memiliki kemungkinan untuk bangkrut yang lebih sedikit. Coba kamu bayangkan, jika lingkungan kamu isinya adalah orang-orang dengan gaya yang mahal. Hobinya bermain golf mungkin setiap hari. Dan kamu hanya memiliki gaji setara UMR. Bagaimana bisa kamu tidak menjadi bangkrut jika kamu mengikuti hobi-hobi yang terlalu mahal itu? Maka dari itu, gandrungilah hobi yang sesuai dengan kondisi ekonomi kamu, yang banyak tersebar luas di luar sana. Kemudian gaya hidup yang membuat kamu bisa bangkrut yang keempat adalah tidak menabung.
Sudah sangat sering kita membahas dalam channel ini betapa pentingnya menabung untuk menjadi orang yang lebih kaya. Itu karena menabung berarti kamu akan memiliki uang darurat yang lebih banyak daripada biasanya. Semakin banyak uang yang kamu simpan, semakin besar pula peluang kamu untuk memiliki uang yang semakin banyak daripada sebelumnya. Karena jika kamu tidak menyimpan uang tersebut, entah dalam bentuk investasi ataupun dalam bentuk tabungan biasa, kamu pada akhirnya hanya akan membelanjakan uang itu sampai tidak tersisa sama sekali. Yang mana pada akhirnya membuat usaha kamu selama ini seperti sia-sia karena tidak ada hasil yang terlihat, karena semua uang kamu belanjakan. Maka menabunglah jika kamu tidak ingin bangkrut. Kemudian, gaya hidup yang kelima yang bisa membuat kamu bangkrut adalah sering berhutang untuk konsumsi. Berhutang untuk modal usaha rasanya tidak terlalu salah dan bisa kita toleransi. Ya walaupun menjadikan uang pribadi sebagai modal usaha jauh lebih baik. Dan yang paling parah adalah kamu berhutang untuk kamu konsumsi, yang mana akan membuat kamu kesulitan untuk mengembalikan uang yang sudah kamu pinjam sebelumnya. Maka dari itu, jika kamu tidak ingin menjadi orang yang bangkrut di kemudian hari, hindarilah untuk berhutang untuk sesuatu yang kamu konsumsi. Hindarilah untuk meminjam uang untuk hal-hal yang kamu makan atau pakai. Seperti misalnya kuota internet, makanan, kebutuhan pokok, pakaian, kendaraan, smartphone, dan sebagainya. Semua barang-barang itu adalah barang konsumsi yang jika kamu berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, uang yang kamu pinjam atau hutang yang kamu ambil akan sulit sekali untuk kamu kembalikan karena kamu berhutang untuk sesuatu yang tidak akan menghasilkan uang di kemudian hari. Maka hindarilah ini. Kemudian gaya hidup yang keenam adalah hiburan yang berlebihan. Memiliki hiburan mungkin wajib dan harus bagi seorang manusia. Sayangnya hiburan itu ada berbagai macam. Dan tidak sedikit dari kita yang merasa bahwa karena gaji kita sudah UMR, kita langsung merasa layak untuk mendapatkan hiburan-hiburan yang mewah dan berlebihan. Misalnya seperti mengunjungi tempat-tempat wisata yang terlalu mahal, yang memang hanya khusus dikunjungi oleh orang-orang kaya. Hindarilah gaya hidup seperti ini. Dan jika pun teman kamu mengajak kamu untuk pergi dan menghibur diri secara berlebihan, kalau bisa tolaklah ajakan tersebut. Dan kalau tidak bisa, kurangilah intensitasnya. Kemudian gaya hidup yang ketujuh adalah mengabaikan rencana keuangan. Rencana keuangan adalah hal yang harus dimiliki bagi seseorang yang ingin mengontrol pengeluarannya sehingga dia memiliki uang yang lebih untuk ditabung untuk menjadi kaya di masa depan. Maka dari itu, buatlah rencana keuangan kamu berdasarkan tujuan-tujuan atau cita-cita yang kamu miliki di masa depan. Ada dua cara bagaimana kamu belajar tentang rencana keuangan ini. Yang pertama adalah dengan trial and error, dengan memikirkan sendiri bagaimana kamu mengatur keuangan kamu berdasarkan kebutuhan dan keinginan kamu di masa depan. Atau dengan kata lain, belajarlah dari coba-coba dan pengalaman pribadi. Yang kedua adalah dengan mengikuti seminar-seminar tentang pengelolaan keuangan atau menonton podcast di YouTube terkait bagaimana membuat rencana keuangan yang baik dan benar.
Di sini saya tidak akan memberikan informasi sedetail itu terkait rencana keuangan ini, karena itu akan membuat video ini berdurasi sangat panjang. Kemudian, gaya hidup yang kedelapan yang bisa membuat kamu bangkrut adalah tidak memiliki dana darurat. Kalau kamu bertanya kepada saya, bagaimana cara yang paling baik menurut saya untuk mengelola keuangan kita? Cara yang paling sederhana yang saya ketahui adalah dengan membagi gaji kamu ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah uang konsumsi dan yang kedua adalah uang darurat atau dana darurat. Uang konsumsi ini saya bagi lagi menjadi 2. Yang pertama untuk konsumsi pribadi dan yang kedua untuk modal usaha atau hal-hal yang berkaitan dengan usaha tempat saya mendapatkan uang atau penghasilan ini. Kemudian untuk dana darurat saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tabungan, di mana tabungan ini bisa saya ambil kapanpun saya membutuhkannya. Kemudian yang kedua adalah investasi yang saya tabung untuk menghindari inflasi yang terus naik dan untuk membuat uang tersebut memiliki nilai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Beginilah cara saya mengelola keuangan saya yang saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk memiliki dana darurat. Dan jika kamu tidak memiliki dana darurat, kamu cenderung akan menjual aset-aset yang kamu miliki atau barang-barang pribadi kamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang nanti datang suatu saat. Entah itu saat kamu sakit atau saat keluarga kamu membutuhkan bantuan. Inilah yang akan membuat kamu menjadi orang yang bangkrut. Bahkan jika kamu bergerak di bidang bisnis, kamu kalau tidak memiliki dana darurat, kamu akan menggunakan modal usaha kamu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat yang mendatang. Maka dari itu, jika kamu tidak ingin bangkrut, milikilah dana darurat. Kemudian gaya hidup yang ke-9 atau yang terakhir adalah menunda-nunda. Pekerjaan menunda-nunda mungkin dilakukan oleh hampir semua masyarakat Indonesia karena kita cenderung untuk selalu menunda pekerjaan yang kita tidak nyaman dan tidak tertarik untuk mengerjakannya. Tapi sayangnya pekerjaan yang tidak terlalu kita nikmati dan terlalu kita minati cenderung untuk memberikan kita uang yang lebih banyak daripada pekerjaan yang kita inginkan atau kita senang menjalankannya. Maka dari itu kita sering sekali melakukan menunda-nunda ini. Sayangnya gaya hidup menunda-nunda ini akan membuat uang yang kita peroleh pun tertunda. Jika kita bekerja kepada orang dan kita bersifat menunda-nunda, kita akan terlihat tidak baik dalam bekerja. Karena hasil dari pekerjaan yang menunda-nunda tidak pernah semaksimal itu. Dan jika kamu adalah orang yang bekerja untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain, atau tanpa atasan, kamu yang seringkali menunda-nunda pekerjaan, cenderung untuk memiliki pendapatan yang lebih sedikit. Karena saat kamu bekerja, kamu pasti akan mendapatkan uang. Dan jika kamu tidak bekerja, kamu juga tidak akan mendapatkan uang. Maka dari itu berhentilah untuk menunda-nunda pekerjaan kamu, agar kamu tidak menjadi orang yang bangkrut di kemudian hari. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.